Jadi mereka tuh ngebantah itu. Terus pernah ada lagi ya kan, Ruben mau menemuin anaknya di sekolah. Karena di sekolah itu tuh dicatat itu kalau yang boleh menjemput ya kan, mengantar. Pernyataan pengacara Sarwenda yang membantah adanya pembatasan akses anak langsung diredam oleh argumen telak dari netizen yang budiman. Melalui akun @princessingit.d, pihak pengacara diskakmat karena dinilai pura-pura buta terhadap bukti digital yang beredar luas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Ruben Onsu berulang kali diabaikan saat mengirimkan pesan singkat untuk meminta izin bertemu putrinya sendiri. Kondisi tersebut diperparah oleh aturan penjemputan sekolah yang secara sepihak hanya mencantumkan nama Sarwenda sebagai pemegang otoritas tunggal. Akibatnya, Ruben sempat tertahan oleh pihak keamanan dan gagal menemui buah hatinya karena ketiadaan respon dari sang mantan istri. Pengacara Sarwenda didesak berhenti bersilat lidah dan menyarankan kliennya meminta maaf daripada terus mempersulit silaturahmi. Kalian sudah dengar, kalian sudah tonton belum podcast ini? Podcast apa, Injes? Podcast itu yang kemarin pengacara sebelah yang diundang setelah Bang Aminullah. Iya. Jadi mereka di sini pembahasannya banyak pembahasannya. Salah satunya yang aku mau rangkumkan atau yang aku mau bahas di sini yaitu tentang mempersulit anak ketemu ayah. Kata pengacaranya gini, kapan klien kami mempersulit untuk anak-anak ketemu ayah? Kan Bang Aminullah itu selalu membesar-besarkan kalimat itu. Iya kan? Menolak lupa, ya kan? Tetapi buta si bapaknya, ya kan? Maaf kata nih Pak ya. Sudah banyak beredar chatan WhatsApp. Chatan WhatsApp antara si Endah sama si mantan suami. Banyak beredar itu, ya. Tapi bapak mah pura-pura buta aja dia, ya kan? Pura-pura buta dia. Padahal di situ jelas-jelas si Onsu sudah pernah chat si perempuan itu, ya kan? Apa dia jawabnya? Langsung saja ke anak, gitu. Langsung saja ke anaknya, iya kan? Sekelas Ruben yang menafkahin dia sampai ratusan juta, digitukan, iya kan? Terus apa iya Ruben ngemis-ngemis gitu setiap hari begitu? Iya, pakai otak dong Pak, pakai otak ya kan. Jadi mereka tuh ngebantah itu. Terus pernah ada lagi ya kan, Ruben mau menemuin anaknya di sekolah. Karena di sekolah itu tuh dicatat itu kalau yang boleh menjemput ya kan, mengantar ya kan, atau menjemput anak itu cuman atas nama SW di daftar di sekolah begitu, satu orang aja. Jadi siapapun yang akan mengantar dan menjemput anak itu lagi harus atas persetujuan SW. Lalu suatu ketika si Onsu pergi ke sana, tapi nggak bisa kalau nggak klarifikasi dulu sama si SW dan security-nya. Ya kan, menghubungi si SW lewat WhatsApp, tapi diabaikan. Yang akhirnya si Onsu nggak ketemu itu sama anak itu, nggak ketemu mereka. Ini yang dinamakan tidak pernah melarang si Onsu atau mempersulit ketemu anak. Ini yang namanya gitu. Perjalanan atau proses seperti ini yang Bapak tidak mau lihat dan mendengarkan dan membantah gitu. Terus keduanya, kata dia gini, kan di sini tuh tidak ada yang namanya mantan ayah dan ibu itu. Kemarin yang bilang ada mantan ayah itu siapa? Bang Aminullah apa Anda? Kenapa sih sampai pengacara-caranya itu bingung gitu dalam kasus ini, dalam kasus mereka sendiri yang mereka tangani, kok bisa itu? Banyak lagi itu pembahasan yang mereka bantah itu. Ya kan, terus masalah ini lagi dia bantah, perminta maafan seorang Sarwenda ke netizen.
Iya kan? Jadi dia wajar kan kalau si Indah itu minta maaf ke netizen, ke ibunya, ke saudaranya, ke semua sahabat-sahabatnya. Iya kan? Karena menurut dia tuh dia memang berkata cong, ya kan? Tapi tidak menyebut nama. Bapak ini lupa, ya kan? Kalau kita seorang netizen ini tuh nonton tidak dengan mata buta, tidak dengan telinga yang tuli, tidak dengan mulut yang bisu, tidak juga dengan hati yang tidak punyai perasaan atau rasa, ya kan? Walaupun di situ tidak menyebut nama, ya kan? Tapi kita tahu arahnya kemana. Kita tahu gosip apa yang sedang bergulir. Kita tahu dengan siapa dia lagi berseteru. Kan di situ pasti ada kaitan itu. Nggak mungkin nggak ada kaitan, ya kan? Jadi kaitan itu bapaknya nggak paham itu, nggak ada katanya, nggak ada disebut nama memang kan, nggak ada disebut nama, nggak mungkin juga, ya kan? Karena di sini tuh kita menyebutkan nama orang langsung itu, aduh, kan berbahaya, ya kan? Langsung ada ininya, hukumannya, bisa dilaporkan kalau itu nggak benar, kecuali kalau itu fakta dan penuh dengan bukti-bukti, kayak gitu loh. Memang nggak sebut nama, nggak mungkin disebut nama, karena ada hukum, ya kan Pak? Jadi please deh, please, kalau pengen masalah ini cepat selesai, akuin semuanya, minta maaf aja, ya kan? Walaupun dia takut kehilangan rumah yang 70M itu. Kalian tahu berapa harga rumah itu? Iya, 70M itu, 70M. Bukan sedikit harganya itu. Lantas dia ngadi-ngadi gitu memakai rumah itu untuk live mesumnya dia itu, ya kan? Live yang gak genah, ya, live yang mengeksploitasi anak. 70M harga rumah itu, asal kalian tahu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fakta baru terungkap, seorang pengacara dari Mbah SW mengatakan bahwa uang 200 jetong atau 250 jetong itu memang sudah menjadi kebiasaan dan pengeluaran hari-hari sebelum perpisahan. Berarti memang jatah 200 jetong itu bukan untuk anak-anaknya saja, tetapi juga untuk mboknya, yang seharusnya si Ruben Onsu tidak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari si mantan istri. Nah, kalau kita lihat di sini, Ruben Onsu ini bukan perkara sayang atau tidak, tetapi dia lebih menyayangkan anaknya nanti jika katakanlah anaknya kekurangan kasih sayang daripada ibunya, maka uang yang diberikan itu lebih dari apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, ya kan? Kalau uang itu diberikan 200 jetong sampai 250 jetong itu sama persis seperti di waktu menikah, ya seharusnya kan berubah, kan begitu ya. Tapi hemat saya sebagai seorang perempuan, ya agak merugikan sih kalau menurut saya ya. Gimana nggak rugi? Pemberian itu tidak ada rasa terima kasih, yang ada adalah tuntutan yang harus dilaksanakan. Salam cinta damai dari Kediri. Nah, sekarang masih jadi persoalan luas Ruben Onsu sentil Sarwenda, katanya kecil 200 juta. Wen, wih, lu kan bisa sendiri, lu kan wanita tangguh, wanita perkasa, wanita Amazon, wanita kawi. Kemarin aja lu bilang apa sih 200 juta itu cuma dalam sejam gue bisa dapat. Gue gak butuh duit lu. Sekarang masih lu aja nuntut hak asuh anak sama uangmu kan. Ini berdua pada kenapa? Pada pingin bongkar rahasianya Ruben Onsu. Eyebrow Ruben Onsu emang sebanyak apa gitu ya? Pada mau dibongkar nih berdua. Yang ini mau bongkar, yang ono mau bongkar rahasia. Rahasianya apa? Ngondek, cong. Ya udah tahu semua orang juga kayak gitu. Cuman nih gue kasih tahu kalau dia itu orang yang paling tanggung jawab, gue rasa. Kerja keras,
Orang kalian berdua tuh emang pada mampu bikin rumah 70 miliar? Gua rasa mah kagak. Nih, semua orang juga punya rahasia, semua orang juga punya aib. Ngapain sih cari-cari? Kalau misal mau nyerang orang, cari yang lebih berbobot gitu. Semua orang, emang lu nggak punya aib, nggak punya rahasia? Bongkar aja, bongkar. Gue pingin tahu kayak gimana rahasianya. Paling juga yang dihujat, yang ngebongkar seperti biasa.